satu hal yang ku rindukan, serupa denganmu Yesusku. Pancarkan terang kemuliaan-Mu, pribadi-Mu penuhiku. Kaulah jalan dan kebenaranku, kehidupan Kristus dalamku. Tiada cara lain menyembah-Mu, dalam Kristus ku berseru. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kaulah jalan dan kebenaranku, kehidupan Kristus dalamku. Tiada cara lain untuk menyembah-Mu, dalam Kristus ku berseru. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Oh, Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Oh, Jesus Christ never fails me. Your love remains until forevermore. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna mengubah hidupku. Kuasa kasih-Mu memulihkanku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kau yang terbesar, Kau termulia, salib-Mu sempurna
terpuji namamu. Shalom warga kerajaan, saya berharap bahwa keadaan saudara dalam keadaan yang baik dan penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya renungan hari ini apabila saudara terima dengan iman, saudara combine dengan iman, maka saya yakin renungan pada pagi hari ini akan membuat keadaan kehidupan Anda berubah. Bahkan satu perkataan daripada Tuhan saja bisa merubah masa depan Anda semuanya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kekasih, di dalam nama Yesus, hamba minta Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui mulut dan bibir hamba-Mu, dan hamba yakin percaya bahwa Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan yang melebihi segala pemikiran kami, itu ada, bahkan memberikan satu breakthrough di dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang saya akan gunakan pada pagi hari ini adalah terambil dari 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama saya akan bacakan begini. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara, saya percaya bahwa kita tahu latar belakang dari kedua tokoh ini, yaitu Saul maupun Daud. Saul merupakan raja pertama dari bangsa Israel yang dipilih oleh manusia, bangsa Israel, karena mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa lainnya yang memiliki raja. Ya, mereka agak bosan maupun menolak. Mereka dipimpin oleh hakim-hakim, yang di atas hakim-hakim itu adalah Allah sendiri. Jadi sebenarnya mereka dipimpin oleh Allah, tetapi mereka menginginkan seperti bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, mereka memilih Saul untuk menjadi raja mereka. Nah, saudara, Saul merupakan seseorang yang memiliki karakter yang belum siap mental untuk menjadi raja. Sedangkan kalau kita lihat Daud, Daud memiliki satu predikat ataupun satu gelar, yaitu a man after God's own heart. Seseorang yang berkenan di hati Allah. Nah, Raja Saul ini bukanlah dipilih oleh Tuhan. Berarti bukan penunjukan Tuhan. Melainkan manusialah yang menempatkan Saul di posisi nomor 1 itu. Sehingga kesiapan mental pun untuk menjadi raja belum ada dalam kehidupan Saul ini. Itu membuat manusia, saudara, berproblema besar sekali. Mungkin kelihatan dari luar sangatlah mengesankan. Keren istilahnya zaman sekarang. Tetapi dia sendiri alami galau mental. Berbeban berat memimpin bangsa Israel ini. Dan saya temukan satu hal, saudara, bahwa orang yang berbeban berat intim sekali dengan kegagalan. Mereka mudah sekali gagal dan mereka akan tetap gagal dan mereka akan mengulangi kegagalan itu. Seolah-olah mereka gagal dalam pernikahan mereka. Mereka gagal juga dalam hubungan horizontal mereka. Mereka gagal mendidik anak dan mengasihi mereka. Mereka gagal juga dalam usaha profesional maupun pelayanan. Saya kok teringat akan sebuah pesawat, saudara. Sebuah pesawat itu memiliki batas, berapa besar beban yang bisa diangkut. Andai kata beban itu terlalu berat, maka pesawat tidak akan bisa terbang, ataupun kalau dipaksakan terbang, mereka akan mengalami kecelakaan. Nah, kebanyakan manusia juga bergerak dengan kelebihan beban ini, dituntut untuk memperkenankan semua orang demi mempertahankan
sebuah status. Mereka berusaha juga untuk menjadi jawaban bagi banyak orang karena sebuah predikat. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu akan kekeroposan. Mereka tahu kekeroposan akan kehidupan manusia dalam mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan keluarga Daud? Anda mungkin mengira bahwa otomatis ketika Tuhan berkenan di hadapan, istilahnya Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud ini, saudara mengira bahwa otomatis keluarga Daud, cerita silsilah ataupun generasi keluarga Daud ini akan baik semata-mata, menjadi kuat dan hebat oleh karena favor yang ada di atas kehidupan Raja Daud. Tetapi 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 2-5 ini memberi harapan kepada saudara dan saya sendiri bahwa cara Tuhan, covenant Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Kalau saudara punya waktu, saudara baca di sana. Bahwa ayat 2-5 menjelaskan 6 anak Daud dari beberapa istrinya. Dan saudara akan terkejut sekali dengan kehidupan mereka semuanya. Bahkan mungkin Anda punya pertanyaan begini, apakah keluarga Daud juga gagal seperti Raja Saul ini? Dan bagaimana bisa Yesus disebutkan juga sebagai anak Daud? Ternyata yang membuat keluarga Daud bertahan itu tertulis di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 16. Saya akan baca. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Wow. Saudara, Tuhan berkata kepada Daud, dialah pembuat covenant dengan Daud ini. Melalui Nabi Nathan, ketika Daud hendak membangun rumah bagi Tuhan yang dia kasihi dengan segenap jiwanya. Tetapi Tuhan mencegahnya karena tangan Daud banyak berlumuran darah. Tetapi Allah sendiri berbicara kepada Daud bahwa keturunanmu akan mendirikan rumah bagiku. Maksudnya Salomo. Ya. Tetapi kalau saudara baca dari ayat yang kelima tadi, saudara akan temukan satu hal. Saudara lihat 6 anak yang diperoleh oleh Daud di Hebron. Itu tidak memiliki satu prestasi apa-apa ataupun boleh dikatakan begini, kita tidak bisa melihat masa depan mereka. Nah, apakah Anda berputus asa ketika melihat keluarga Anda alami problema demi problema? Anak yang saudara harapkan ternyata mengecewakan Anda. Anak yang saudara kira otaknya encer ternyata tidak mau sekolah, quit dan menikah, muda begitu, belum siap lagi. Saudaraku, seolah-olah Anda tidak kuat untuk menghadapi kehidupan di masa pandemi ini, saudara. Perasaan apa saja yang negatif bisa menghantam kita dalam satu hari. Nah, kenyataan pahit ini bisa membayangi pikiran Anda, bagaimana saya bisa membangun keluarga ini? Begitu kuatkah kegagalan Anda untuk bisa menghancurkan rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda? Begitu putus asakah Anda karena kehidupan saat ini, keadaan saat ini seperti terkena gempa besar? Saudara, saya mau berikan satu ayat yang akan menguatkan saudara. Ibrani 3 ayat 4 mengatakan demikian. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Jikalau Anda merasa bahwa keluarga Anda mulai goyang, mulai terkena gempa besar di luar kekuasaan Anda, kekuatan Anda untuk membangun kembali, maukah saudara menyerahkan kepada spesialis bangunan ini, yaitu Allah sendiri? Nah, Anda akan diambil oleh Tuhan untuk menjadi partner Dia dalam membangunnya. Nah, apa saja yang menjadi duty, tanggung jawab, duty dan tugas dan tanggung jawab kita, karena kita masih memiliki masa depan ini. Ayat yang menjadi kesayangan saya adalah Amsal 24 ayat 3 dan 4.
Dengan hikmat, ya, rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Di sini dikatakan kalau engkau tidak mendirikan sesuatu, penuhilah dengan hikmat, ya, pengetahuan dan pengertian. Wisdom, knowledge, and understanding. Saudara, saya mau potong saja karena ayat ini sudah saya tuliskan di sebuah buku yaitu Stay Beautiful. Saya mau bicara kepada saudara yang memiliki putra-putri yang beranjak dewasa. Saudara, saya yakin percaya satu hal bahwa kita sedang menghadapi generasi Google, di mana mereka tidak membutuhkan perkataan ataupun jawaban ataupun nasihat daripada orang tua. Tetapi mereka tahu apa itu how to melalui media Google ini. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan warisan rohani ini? Dengarkan yang ini. Frekuensi roh ternyata tidak selalu terdengar oleh telinga mereka. Tetapi mereka bisa melihat detak rohani Anda melalui otentisitas Anda dalam hidup mengaplikasikan iman percaya Anda. Itulah yang menjadi warisan dan bukti ikatan covenant Anda dengan Tuhan. Saya mau tinggalkan dengan ini, aplikasikan ini di dalam rumah tangga Anda. Be generous with your words of encouragement. Biarlah firman Tuhan dan perkataan yang membangun selalu keluar dari mulutmu. Janganlah sumpah serapah ataupun kata-kata yang menjatuhkan keluar dari mulutmu. Ibrani 3:13 mengatakan demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap harinya. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara Anda menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa ini. Saudara, ketika keluarga Anda mengalami gempa bumi, ya, kehancuran, keretakan, biarlah the word of encouragement, perkataan yang membangun ini keluar dari bibir Anda. Sebab mati hidup itu dikendalikan oleh bibir. Jikalau Anda mengetahui bahwa covenant Anda dengan Tuhan adalah melalui darah Kristus, maka sejahteralah hati Anda, damailah pikiran Anda juga. Dan dengan mulut Anda bisa mengaku begini, it is well with my soul. Nehemia 4:14 mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu, dan untuk rumahmu. The big picture adalah hidup itu peperangan. Dan Tuhan adalah panglima besar kita. Ya, Dia tidak akan pernah terlena ataupun terlelap. Bahkan Dia akan membela saudara. Peperangan ini bukanlah peperangan Anda, tetapi membutuhkan iman Anda semuanya. Strong in battle, saudara. Strong in mercy. Christ, the rock on where we stand. Di atas batu karang yang teguh itulah kita akan meraih kemenangan. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati saudara. The Lord bless you.